Kita ngomongin wayang yang lain. Apa tuh, Mas? Wanita tersayang. Waduh. Bahasanya wanita sama pria itu sudah pasti berbeda. Mas Desa pernah nggak takut dibilang kayak anak mama gitu? Kita ngomongin wayang yang lain. Apa tuh, Mas? Wanita tersayang. Waduh. Tapi luas sih, luas. Spektrumnya luas. Ya. Kalau Mas Desa sendiri, wanita tersayang definisinya dari Mas Desa itu apa? Ya mungkin wanita yang merawat kita, kemudian yang untuk mendidik kita khususnya, karena di masa yang akan mendatang itu yang menentukan karakter kita. Singkat saja, ibu kalau yang saya maksudkan, Mas Ilham. Jadi ibu ya? Atau mungkin ada lagi kata Mas Ilham? Ya bisa jadi saudara. Ngomongin soal ibu ya, ibu itu kan katanya pintu surga ya Mas. Kalau Mas Desa sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan pintu surga? Apa yang memang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat kuncinya supaya bisa masuk ke pintu surga itu? Kalau dari Hirsa ya mungkin dari secara umum saja. Secara umumnya pintu surga yaitu apa yang kita lakukan untuknya atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara ikhlas untuknya, itu jalan untuk menuju surga kita ketika di akhirat kelak. Ya kalau dari ibu ya mungkin ridhonya ibu juga ridhonya Allah. Ketika ibu ridho untuk kita melakukan hal kebaikan-kebaikan yang beliau maksud, ya insya Allah ridhonya dari Allah. Dan itu juga bagian dari tahapan-tahapan untuk menuju kita masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu ada baiknya kita minta doa restu ya sama ibu ya. Iya, apapun yang mau kita lakukan ya mungkin minimal ngasih kabar ke ibu kalau yang saya tahu pada umumnya itu sih. Tapi Mas Desa pernah nggak takut dibilang kayak anak mama gitu? Dikit-dikit bilang ibu, dikit-dikit bilang ibu. Gimana itu kalau kan biasanya anak-anak zaman sekarang bilang wah anak mama lu gitu kayak gitu. Benar. Justru kalau dari Hirsa pribadi untuk hal ini malah ingin memberikan contoh kepada teman-teman yang bilang seperti itu. Ya boleh jadi sejauh yang Hirsa kenal teman-teman yang bilang seperti itu justru menjauh sama mama atau ibunya. Bahkan tugas kita seorang muslim yaitu kembali lagi ke birrul walidainnya Mas Ilham. Apa yang kita lakukan tentunya apa yang diridhoi bapak atau ibu seperti itu. Nah kalau terkait yang dibilang untuk anak mama, bagi Hirsa pribadi bukan problem yang besar, justru ingin memberikan contoh kepada mereka atau bahkan menjadi bumerang kepada mereka akan hal kebaikan yang harus mereka lakukan. Bahwa apa yang dikatakan itu juga bukan suatu hal yang nggak perlu-perlu banget, bukan mengejekkan itu, karena memang realitanya apa yang kita lakukan ya apa yang diridhoi bapak ibu itu tadi. Jadi soal dibilang anak mama bukan hal yang perlu diseriusi untuk dihadapi ya. Berarti kalau dibilang anak mama itu nggak perlu malu ya Mas ya? Enggak perlu malu. Kalau dari visi Hirsa sendiri juga ingin ngasih tahu teman-teman yang mungkin jauh dari mamanya. Kita kan juga nggak tahu dalam memberikan kepekaan yang kita berikan kepada ibu atau mama atau kedua orang tua itu kan juga perlu kepekaan yang tinggi. Kadang apalagi seorang ibu atau mama yang notabene-nya memang perempuan, lebih ke memberikan kode-kode untuk tidak menggunakan bahasa langsung gitu Mas Ilham. Karena ya itu kembali lagi kepekaan kita harus cepet nangkep itu. Kalau kita nggak nangkep ya mungkin ibu nggak kelihatan kecewa, tapi dalam hatinya kekecewaan yang tidak ditampilkan dari ibu. Oh gitu ya. Berarti istilah anak mama itu sebenarnya juga istilah-istilah negatif yang sengaja menjauhkan kita muslim yang memang ibu adalah kunci surga, dijauhkan hubungannya dari ibunya gitu ya. Iya. Kalau Mas Desa sendiri termasuk yang deket banget ya sama ibu ya? Insya Allah, alhamdulillah sejauh ini dekat dan ingin nanti selamanya sampai bersama ibu di dunia juga selalu dekat. Walaupun kita ketika orang tua meninggal juga pasti harus lebih mendekat gitu Mas. Artinya kita mengirimkan doa ataukah melakukan amalan-amalan yang biasa beliau lakukan insya Allah menjadi jariah untuk mereka. Gini nih, tadi kan Mas Desa bilangnya kalau bahasanya wanita sama pria itu sudah pasti berbeda, apalagi seorang ibu dengan anak, generasinya udah beda. Gimana sih caranya kalau misalnya kita punya pendapat yang berbeda sama mama terutama? Kayak gitu, misalnya kita maunya A tapi mama atau ibu maunya B gitu. Itu gimana gitu? Apakah kita harus menjelaskan dulu atau tetap kita harus ngikut langsung atau bagaimana Mas? Sementara ini sih ya mungkin relatif ya kalau yang saya sampaikan ini. Mungkin ada dua hal. Yang pertama
terkaitan dengan syariat. Ya mungkin kita gak dipungkiri juga kita belajar agama itu juga dituntut wajib ya. Tapi untuk orang tua kita kayak mau mengajarin juga kayak gimana, tapi lebih ke memberikan apa ya, contoh dengan cara-cara tersendirinya. Yang kedua terkait ke lebih pengetahuan orang tua daripada kita. Misal ibu lebih mengetahui apa namanya bahwa keluarga itu lebih butuh daripada kamu main, misal itu bisa diikuti apa kata bapak atau ibu yang disampaikan. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke menjelaskan dulu, tapi yang pasti yang tahu terbaik untuk kita itu ibu ya. Iya. Karena feelingnya ibu itu kayaknya kuat banget ya. Ya sementara dua itu sih kalau dari Hirsa. Nah mungkin kan makan tadi Hirsa bilang apa relatif, karena mungkin menurut pendapat teman-teman juga berbeda-beda gitu. Mungkin setiap permasalahan antara orang tua sama anak itu pasti berbeda gitu. Setiap keluarga beda ya. Bener gitu ya. Mungkin ya alhamdulillah kalau dari Hirsa sih untuk karakter ibu ya masih bisa untuk apa namanya diajak untuk diskusi, untuk komunikasi dengan baik. Ya mungkin di luar sana ada yang kendalanya sendiri. Ya, soal komunikasi tadi Mas, biasanya itu orang kalau agak dewasa ya, biasanya mulai masa puber nih, SMA, mulai kuliah itu biasanya agak jauh nih dari ibunya. Gimana caranya jaga komunikasi sama ibu? Komunikasi dengan baik lah gitu. Iya. Ya soal komunikasi memang ya alhamdulillah untuk zaman ini lebih mudah Mas Ilham terkait teknologi yang kita apa namanya kita gunakan ini. Mungkin dulu ketika belum ada apa namanya ponsel ataupun laptop ataupun internet, mungkin kisah dari Ibu Elsa ya agak susah untuk dalam tanda kutip jauh dari orang tua, karena memang komunikasi ternyata dari dulu itu penting. Tipsnya dari Mas Elsa apa untuk bisa dekat sama orang tua di zaman yang mungkin serba modern saat ini? Iya, sebelum berangkat beraktivitas atau sebelum keluar rumah, yang mungkin sejauh ini yang harus saya lakukan ya pamit. Ada 3 hal yang saya sampaikan ke ibu. Yang pertama, minta maaf yang banyak Bu, walaupun kita mungkin merasa nggak punya salah gitu ya. Yang kedua, mendoakan akan kesehatannya, semoga ibu sehat-sehat dan dijaga kesehatannya Bu sebagai ikhtiar. Kemudian yang ketiga, harus mohon untuk atas ridhonya ibu yang harus saya lakukan hari ini gitu, misal berangkat kerja atau teman-teman aktivis dakwah untuk izin mempersiapkan kajian. Nah, mungkin seperti 3 hal itu yang biasa saya sampaikan Mas. Ya mungkin mohon doanya dari Mas Ilham juga teman-teman, semoga hal ini bisa menjadikan keistiqomahan, karena keistiqomahan itu dalam hal apapun juga memang susah banget Mas Ilham ya, walaupun kita sadar untuk lupa gitu ya mungkin suatu hal yang wajar, tapi untuk mengingat kembali itu juga hal yang penting ternyata untuk mengembalikan keistiqomahan kita. Ya mungkin itulah gunanya teman, gunanya keluarga, saling mengingatkan. Karena kita juga ya makhluk sosial pasti nggak sempurna, kita pasti pernah lupa, pernah apa gitu kan.